Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Yang pertama, monggo kalau dari akan mengucapkan syukur dumateng Gusti Allah Maha Kuwasa. Dinten menika acara sarasian prorogo dumateng sejarah diperwontenaken kebetulan jadwalipun keliling wonten miting Kang Dirajo wilujeng wonten amin. Sholawat wa salam mugi tansah semangat pun sanjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi sahabatipun pitulunganipun mantu wonten kita insyaallah wonten dan mereka wonten yang salajengipun kalau wau Pak MC kanca kula niku mlekoto kula kemakili desa niku piye iso. Nggih paling dan diharapkan imbal baliknya nanti wis kengguna ngeten iki yo dari pihak desa nitip dongenge Biting karena ini sudah 4 kali katanya 4 kali atau pertemuan sarasian keempat yang biasanya kalau waktu di Jenglong itu yang diungkap ngeten secara umum nggih menurut secara umum dilihat dari berbagai sisi atau kupas dari berbagai buku ngeten nggih tentang Ponorogo. Untuk kali ini kelihatannya mengerucut ke potensi budaya atau sejarah yang dibiting ngeten nggih penjadwalanipun utawi temanipun. Ya alhamdulillah mudah-mudahan hasil trutusan apa nggih? Brusukan nggih basane negara brusukan panjenengan sedaya paling tidak semakin banyak yang tahu ternyata Biting itu, saya bicara tentang Biting mawon. Biting itu banyak mengandung cerita-cerita yang kita ora gersuk. Nah, ternyata kalau kita dengar dari beliau ini, Biting itu sejak zaman nenek moyang niku napa nggih sudah ada di catatan sejarah ngoten nggih. Dan itu dibuktikan bukan hanya dari mulut ke mulut, ternyata ada catatan yang otentik ngoten. Bahkan di museum putih Mas, Museum Nasional itu Biting itu ada catatannya ngoten. Alhamdulillah. Wong Biting ora ngerti lho. Astu di Biting ceritanya tertulis di sana. Niki nyuwun sewu kula buka. Ora buka aib kok nggih, buka cerita iki. Di Biting itu ada gudang tembakau ngoten nggih. Di zaman nenek moyang Biting itu. Sampai hari ini ternyata Biting itu sebelah sana itu bakunya itu luar biasa, mata pencahariannya. Ternyata dulu zaman dulu ada bukti itu otentik itu Biting itu ada gudang bako zaman dan itu dari cerita itu mungkin nanti ke depan kita bisa menggali bukti-bukti fisik ya gudangnya mbok menawi enek pondasine rakit tanggur saka siji ini kan nanti ada alat pendeteksi oh ternyata zaman tahun semono. Nah ini mudah-mudahan beberapa cerita kita buktikan. Dan yang tidak kalah pentingnya nanti setelah banyak penggalian, penemuan, klasifikasian tentang era tahun berapa, yang tidak kalah pentingnya adalah literasi. Oke. Karena literasi itu sangat penting. Omong nek ora nek nyatani anak putune dhewe didongeng tok keturun. Nah, itu saya tadi ngomong-ngomong. Mas nanti udah ketemu dari Muhammadiyah tadi dari Unmu tak ngomong sing nom-nom nanti ada teman-teman kita kaji mengerucut ke arah mana sejarah tahun piro dikene konten part 1 part 2 tentang Biting ya. Nanti kita bumbui dengan video-video untuk pendukung nek dicetak teng anak putu niku menarik. Gambare nek layar tansepe itu. Kalau cerita tentang anak kula ngoten anak kula wis turu dhisik ceritane ngoten. Nah kayak gambar insyaallah nanti 10 20 30 tahun
literasi kita itu bisa diterima pada eranya gitu. Nah, ceritanya kalau buka nih buku kurang menarik. Dan alhamdulillah juga teman-teman yang masih muda-muda ya. Lah nek kula niku ya wis hitam dan putih, dunia hitamnya sudah agak berkurang. Nek TV hitam putih apa jadul aja saya udah jadul. Kula ya menempatkan pada zaman hitam putih ya boleh, zaman kekinian ya insyaallah ora tinggalan. Sing bergerak sing nom-nom sing tuwek niki asepe mawon sing nggih ngoten nggih. Yang nggih, sing penting ora provokator sing elek. Niku. Kemudian karena nanti direncanakan setelah ngopi bareng di sini, kalau bisa nanti kita berkunjung ke salah satu situs kami yang telah ada di sana di Setono Pangonan. Di sana nanti insya Allah ada narator guide kita Pak Giar nanti yang kemarin saya suruh buka buku kamus ceritane piye ngoten kula kan nyinau nih. Nah, iki nyinau soalnya wong Binting ora ngerti lho sejarah ini kuwi ruwe anu Mas kon mriko Mas. Kon tulan enggak mriko ya sungguh ritual napa ngoten. Mungkin nek pengen mungkin takut kalih juru kunci nih. Wonten nggih. Insyaallah wonten. Nah, mengke mboten kula buka kathah, mungkin dolan mriko munggah nonton kahanane pripun, jare pripun insyaallah wonten. Mengke nek sing piantun Binting mboten iso crita, kula pun gadah gurune sing crita. Beliau sudah nggih pun memegang napa kitabe Ponorogo Sisih Kilen dari masa ke masa. Nggih. Monggo nanti Binting niki sinaoso ketempatan ning sejarah Binting karena kita juga belum tahu banyak tentang, taunya cuma bukti lurah Binting iki tahun sekian jenenge sapa niku di buku ada, tapi untuk situs-situs peninggalan sejarah itu belum banyak yang kita dokumenkan. Kados mangke kinerja panjenengan sedaya teng Binting kita kumpulkan, kita bukukan ngoten nggih Mas, kalau bisa kita otentikkan syukur bagi sejarah Binting nanti kita patenkan di napa niku jenenge museum napa Mas. Sebenarnya saya menerbitkan sebuah buku tentang Binting. Oh nggih, ada hak ciptanya ngoten kan orang di rusui tanggane ngoten nggih. Binting lho iki. Dan juga selain situs-situs yang ada niku kita sudah mulai bergerak atas petunjuk beliau, dan beliau juga niku dolan ngidul teng ereng-ereng pleret yang ada tulisan Binting niku landasan take off-nya para layang niku nek mulai tahun ini. Nah niku ternyata ya Pak Muji awake bolak-balik munggah mriku ora roh. Dan mriku ki ternyata banyak ditemukan fosil-fosil laut, banyak kerang-kerang yang konon ceritanya itu udah ratusan tahun, oh malah ribuan. Wong Binting mboten ngertos Mas, sing ngertos nggih sing gadah metal detektor nih, paningal sing koyo supra ngoten lho. Pripun? Nah, mboten ngertos wae. Lah malah kedawa-dawa cerita banyak orang penduduk sini yang sudah menemukan uang logam. Sampai dijual. Ngoten niku. Lah niku sekasep metu Mas. Kathah nih. Ada yang penemuan fosil niku udah dibawa orang keluar dari Binting. Karena kita tidak tahu. Pramila nanti dari pihak pemerintah desa juga berharap temuan-temuan itu bisa akomodir dikumpulke ngoten ya. Kita punya komunitas nyuwun legalitas, mudah-mudahan diperbolehkan mengumpulkan temuan-temuan itu di Museum Binting sendiri. Nek cilik, nek gede ya nanti biarkan di lokasinya. Biar
kita juga untuk kedepannya dan juga untuk mengamankan. Nek masyarakat dhewe ora entuk jupoki, aja-aja jenengan jupo. Nah, soalnya wong bete ora ngerti lho fungsine, ta niku lho. Nek jenengan ngerti karo lho kantongi ngono. Nah, niku lho. Padahal niku nilainya nek dijoli napa? Reok sak dadake komplit. Mboten entuk. Ini gitu. Soalnya yo kita tidak bisa menciptakan sejarah di hari ini. Sejarah niku ket zaman dhisik awake tinggal nih. Mbok pilih sudah panjang lebar. Prakata utawi pengantar saking desa. Yang jelas kami sangat berterima kasih komunitas ini memperhatikan Biting juga. Mudah-mudahan dengan hadirnya jenengan di sini masyarakat desa Biting juga tergerak hatinya ikut menggali potensi yang ada, terutama potensi budaya dan sejarah, bisa melestarikan, merawat, bahkan nanti kedepannya Biting termasuk ada catatan di sana menjadi kota yang bersejarah atau kota budaya. Harapannya atas kerjasama pemerintah desa Biting dan komunitas ini kami sampaikan terima kasih. Dan selebihnya nanti jalan-jalan ke Setono dipun derekan konco-konco sedaya insyaallah kula nggih derek dan syukur Allah dan semuanya. Jika nanti sampai selesai acara kurang ngopinya kurang kental, bahasanya ngopinya kurang kental nyuwun pangapunten saken-kenipun. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah memberikan sedikit sambutan sebagai wakil dari pemerintah dan juga sedikit ulasan tentang Desa Biting. Dan juga ini mungkin dari konco-konco dari Mahesa Wengker atau komunitas Mahesa Wengker ingin sedikit memberikan sambutan di kesempatan sore ini. Oke. Ya, berarti niki ngeten sekedhik saya memberikan gambaran bahwasanya Desa Biting menika terletak di antara lembah di tengah-tengah pegunungan, dan ternyata seperti yang diatur oleh Mas Doyo wau bahwasanya kalau di Bukit Pleret niku sering kita temukan fosil-fosil kerang dan fosil-fosil hewan laut, dan sebagian juga mungkin ada dari teman-teman kami yang masih menyimpan temuan tersebut. Sementara nanti kita juga akan mencoba mencari yang lain. Dan juga kemarin itu Mbak Intan juga sempat menemukan satu fosil yang mungkin bisa dibawa pulang mungkin yang dulu itu. Dan yang dulu pas waktu kita buka pertama kali yang di Bukit Pleret itu sempat kita menemukan juga yang berbentuk keong dan juga masih disimpan di tempat teman yang masih kelihatannya masih disimpan sampai sekarang. Coba nanti kita lihat bentuk fosil tersebut. Dan juga dari teman-teman kemarin bersama dari komunitas Mahesa Wengker juga mencoba apa istilah ini goleki barang-barang yang pernah kita temukan yang kita upload di media sosial atau mungkin kita beritahu ke komunitas. Kita menemukan ada 6 watu lupang, 1 watu kenong, dan juga ada 1 patok yang saat ini juga belum terdeteksi itu termasuk prasasti atau tugu batas. Semoga aja nanti kedepannya setelah acara sarasian ini ada titik terang yang itu terletak di Desa Babatan Kucul, dan juga ada Stono Pangonan yang kemarin juga sempat kita datang ke Stono Pangonan. Di sana
terbentuk batu-batu seperti ditata sedemikian rupa. Mungkin dengan penataan tempat atau batu tersebut bisa menjadi titik terang tempat Stono Pangonan tersebut. Mungkin nanti untuk lebih jelasnya, saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar hubungannya dengan masalah penemuan yang ada. Di sini kita punya file yang nanti mungkin insya Allah kita share di grup mawon ya, Mas. Itu identifikasi awal sejarah kawasan Desa Binting, Kecamatan Bandengan, Kabupaten Ponorogo dari masa klasik Hindu-Buddha hingga masa kolonial Belanda. Niko anggitanipun Mas Widi Adi Purwoko, dan itu setelah kita baca sesuai dengan nomor daftar pustaka yang ada, dan sempat juga kita mencari daftar pustaka tersebut, ternyata sesuai apa yang ada di karanganipun Mas Widian. Semoga dengan buku atau naskah yang dibuat Mas Widi ini bisa menjadi referensi awal untuk menentukan atau mencari sejarah yang ada di Desa Binting. Tapi tetap kita minta bantuan dari rekan-rekan pemerhati sejarah. Ya mungkin nanti ada masukan khususnya bagi kami pecinta sejarah yang ada di Desa Binting, bagaimana sebaiknya dan bagaimana cara kita bisa menentukan barang-barang yang kita temukan saat ini. Dan mungkin nanti lebih jelasnya, tapi nggak bisa semua, nanti mungkin cukup 2 tempat atau gimana ya Mas, yang di Stono Panganan sama yang di Patok yang kita lihat itu. Karena kalau kita menuju tempat-tempat tersebut itu terlalu lama, sebarannya luas ya. Niki untuk sejarah Desa Binting, dan mungkin sejarah ini merupakan ujung tombak sejarah Binting. Binting ini ada 2, Binting Jawa Timur sama Binting Jawa Tengah, dan posisinya itu berdekatan. Itu mungkin dulu jadi satu daerah atau satu wilayah, tapi mungkin karena ada aturan atau gimana akhirnya pecah jadi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Tuh, monggo kali disambi, sekaligus nanti kita siap-siap untuk perjalanan menuju ke Stono Pangonan. Kita lihat ini cewek cuma 1 Mas Ari, berarti nanti beti gonceng. Identifikasi awal sejarah Desa Binting. Mbok pilih, ada masukan atau mungkin ada usulan atau mungkin ada pertanyaan hubungannya dengan Desa Binting. Apabila nanti saya bisa menjawab, saya jawab. Apabila tidak nanti ya tak dadekne PR. Dan juga terima kasih niki, bahkan juga dari Purwakara, Tulungagung dan Kediri juga sempat mau hadir ke sini. Dengan adanya Sarasian ini bisa menambah teman, konco, pas ngopi bareng kabari, ning ora tahu melu. Niki terutama kayak sing daerah Bakalan itu kalau dipikir itu malah lebih banyak peninggalan yang ada di sana, terutama di sekitaran Gedongjono, Masjid Iban, bahkan sampai Jatilayon yang di sebelahnya Cumbri itu. Soalnya sering kita menemukan pecahan guci, pecahan kreweng. Itu zaman waktu masih kecil sering narik membunuh, itu sempat kreweng. Waktu itu dapat seperti itu. Tapi mungkin karena mereka tidak tahu bahwasanya di situ ada aset, ya pun saat sebenarnya nggak mau ditoknya, ya mudah-mudahan aja ini masih bisa diamankan. Dan itu termasuk perbatasan yang ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah, tapi itu kawasannya Sampung. Demikian yang bisa saya sampaikan, sedikit cerita tentang Desa Binting. Desa Binting kira tentang 3 bingkung, kresek, tepon, dan berangkal. Itu cuma 17 RT. Jadi nek ngomong hubungan Binting ini orang ngasih setengah jam, seberapa jam sebut mendadak. Ya demikian yang bisa saya aturkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Yang pangapunten, boten saged ibu nopo-nopo.
Mungkin kemauan dengan kehadiran panjenengan bisa menambah sejarah yang ada di Desa Biting yang kita kemas menjadi wisata yang ada di Desa Biting. Nanti mohon dari teman-teman semua untuk kumpul bersama di fotorin. Demikian latrakan Gunung Marun. Akhiripun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.